Sebelum nonton, tolong subscribe dan like, komen ya, karena gratis kok. Selamat menonton. Please. Mereka duduk melingkar, kartu sudah dibagikan, dan suasana langsung berubah jadi tegang. Padahal cuma permainan sederhana. Salah satu anak mulai sok serius, matanya menyipit seperti detektif. Sementara yang lain pura-pura santai, padahal dalam hati deg-degan, takut kalah duluan. Aturannya sederhana tapi kejam. Siapa kalah, pipinya langsung dicolek arang hitam tanpa ampun. Ronde pertama dimulai. Semua masih rapi, belum ada yang kena. Tapi tiba-tiba satu anak salah langkah dan langsung ketahuan kalah. Teman-temannya langsung heboh. Kena. Tanpa memberi waktu kabur, arang pun mendarat di pipinya. Seketika semua pecah ketawa. Anak itu cuma bisa pasrah sambil senyum malu. Tapi dalam hati pasti sudah merencanakan balas dendam. Dari situ, permainan makin seru dan makin kacau. Masuk ronde kedua dan ketiga, mulai muncul drama. Ada yang nuduh temannya curang, ada yang pura-pura nggak lihat kartu, bahkan ada yang sok lupa aturan demi menyelamatkan diri. Tapi semua usaha itu sia-sia, karena satu persatu mulai jadi korban. Ada yang cuma kena satu coretan kecil, tapi ada juga yang apes banget sampai pipinya penuh garis-garis hitam kayak lukisan abstrak. Yang paling parah, satu anak jadi sasaran utama karena kalah terus. Wajahnya sudah penuh arang, sampai temon-temonnya bilang, ini bukan main kartu lagi, ini lomba lukis wajah. Suasana makin ramai ketika mereka mulai menambahkan gaya saat mencolek arang. Ada yang pura-pura jadi chef, ini bumbu spesial, sambil colek pipi temannya. Ada juga yang bikin efek suara krat yang malah bikin semua tambah ngakak. Bahkan ada yang lari-lari kecil sebelum kena colek, tapi tetap saja tertangkap. Dan akhirnya kena juga. Tawa mereka semakin keras, sampai ada yang terbitak-bitok karena kebanyakan ketawa. Ada yang sampai tiduran di lantai, dan ada yang gak kuat berdiri karena perutnya sakit akibat ngakak terus. Yang paling lucu, meskipun sudah jadi korban paling hitam, anak itu tetap tidak menyerah. Dengan wajah penuh arang, dia malah ngomong, sekarang giliran aku balas, dengan penuh percaya diri. Tapi apa yang terjadi? Di ronde berikutnya, dia kalah lagi. Semua langsung teriak dan ketawa lebih keras dari sebelumnya. Bahkan ada yang sampai bilang, udah, kamu jadi maskot aja. Akhirnya, ketika matahari mulai turun dan permainan berhenti, mereka saling melihat wajah masing-masing dan kembali tertawa tanpa henti. Tidak ada yang benar-benar menang hari itu, karena semuanya sudah jadi karya seni berjalan dengan coretan arang di wajah. Tapi justru disitulah keseruannya, bukan tentang siapa yang paling jago, tapi tentang kebersamaan, keisengan, dan tawa yang gak ada habisnya. Sore itu jadi cerita yang bakal mereka ingat lama, tentang permainan kartu sederhana yang berubah jadi momen paling kocak sepanjang hari. Setelah tawa mulai sedikit reda dan napas mereka kembali normal, salah satu anak tiba-tiba punya ide baru yang lebih gila. Permainan dilanjutkan, tapi hukuman ditambah. Bukan cuma pipi, tapi boleh colek ke dahi, dagu, bahkan hidung. Semua langsung teriak setuju tanpa pikir panjang. Permainan dimulai lagi, kali ini dengan semangat 2 kali lipat. Anak yang tadi jadi korban utama mulai pasang strategi serius, duduk tegak, dan bilang, sekarang aku gak bakal kalah lagi. Teman-temannya langsung menahan tawa, seolah sudah tahu apa yang bakal terjadi. Ronde baru dimulai dengan lebih tegang, tapi juga lebih penuh tipu-tipu. Ada yang pura-pura bingung, ada yang sengaja menjatuhkan kartu biar bikin suasana kacau. Bahkan ada yang coba mengalihkan perhatian dengan cerita lucu di tengah permainan. Tapi tetap saja, nasib berkata lain. Anak yang paling percaya diri tadi kalah lagi.
bukan cuma pipi, tapi hidungnya juga kena coretan arang. Teman-temannya langsung histeris melihat wajahnya yang sekarang makin unik. Dia cuma bisa diam beberapa detik, lalu ikut ketawa karena melihat dirinya sendiri di layar kamera. Melihat itu, mereka makin semangat. Salah satu anak mulai jadi seniman profesional, mencoret wajah temannya dengan pola aneh ada yang dibuat kumis tebal. Ada yang digambar seperti pahlawan bertopeng, bahkan ada yang mukanya jadi mirip kucing. Suasana makin pecah ketika mereka mulai saling bercermin pakai layar HP. Lalu ketawa lagi karena wajah masing-masing sudah nggak karuan. Tiba-tiba, tanpa disadari, ada satu anak yang selama ini jarang kalah. Dia mulai sombong kesel-kosilan. "Lihat tuh, aku masih bersih," katanya sambil pamer wajahnya yang masih mulus. Semua langsung kompak. Wah, ini target berikutnya. Dan benar saja, di ronde berikutnya, entah karena terlalu pede atau kurang fokus, dia akhirnya kalah. Semua langsung berdiri, pura-pura dramatis, lalu bersama-sama mencolek arang ke wajahnya. Seketika, yang tadinya paling bersih jadi paling heboh dicoret. Dia teriak kaget, lalu ikut tertawa paling keras. Waktu terus berjalan tanpa terasa. Matahari mulai tenggelam, langit berubah jingga. Tapi mereka masih belum ingin berhenti. Sampai akhirnya, salah satu dari mereka berkata, "Udah gelap, nanti dimarahin orang tua." Mereka pun sepakat mengakhiri permainan. Tapi sebelum bubar, mereka melihat satu sama lain lagi, wajah penuh coretan arang, senyum lebar, dan mata yang masih berkaca-kaca karena kebanyakan ketawa. Sebelum pulang, mereka sempat berjanji, "Besok kita main lagi, tapi hukuman lebih kocak lagi." Dan mereka semua setuju sambil tertawa. Sore itu berakhir bukan hanya dengan wajah yang kotor, tapi dengan kenangan yang bersih dan hangat tentang persahabatan, keisengan, dan tawa yang rasanya gak akan pernah habis. Di tengah permainan, mereka mulai saling merekam pakai HP. Setiap momen lucu langsung diabadikan. Ada yang sengaja berpose aneh, ada yang pura-pura menangis dramatis setelah kalah, dan ada juga yang membuat komentar kocak seperti komentator pertandingan, dan dia kalah lagi untuk ke-100 kalinya hari ini. Suasana jadi seperti acara TV lucu versi mereka sendiri. Lalu datang momen paling ditunggu-tunggu, ronde penentuan. Mereka sepakat ini ronde terakhir dengan hukuman paling heboh. Semua langsung fokus. Suasana mendadak tegang lagi, walaupun senyum masih terlihat di wajah mereka. Kartu dibuka satu persatu, dan akhirnya yang kalah adalah anak yang kemarin sempat jadi paling bersih. Semua langsung bersorak kemenangan. Hukuman spesial pun dijalankan, wajahnya dicoret penuh dengan gaya bebas oleh semua temannya secara bergantian. Dia sempat menutup wajah, tapi akhirnya menyerah dan ikut tertawa paling keras. Saat semuanya selesai, mereka melihat hasil karya mereka, wajah penuh coretan, tawa yang masih tersisa, dan rasa puas karena hari itu lebih seru dari sebelumnya. Mereka duduk sebentar, masih saling bercanda sambil melihat rekaman yang mereka buat. Setiap video diputar, dan setiap kali itu juga mereka tertawa lagi seolah kejadian itu baru saja terjadi. Sebelum benar-benar pulang, salah satu dari mereka berkata, "Ini harus kita buat video beneran. Pasti seru banget ditonton orang." Semua langsung setuju dengan mata berbinar. Dari permainan sederhana di teras rumah, kini muncul ide baru membuat video seru yang penuh tawa. Mereka pun pulang dengan wajah masih penuh arang, tapi hati penuh rencana dan kebahagiaan. Dan sejak hari itu, permainan kartu dengan hukuman arang bukan cuma jadi kenangan, tapi jadi awal dari petualangan baru. Mereka petualangan penuh tawa, kreativitas, dan mungkin jadi YouTuber kecil yang super kocak.